Assalamualaikum, kembali lagi dengan Sidik Nurjadin Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara cek jalur kabel pengisian aki yang cepat drop pada motor Kawasaki KLX 150 ya. Nah, ini motornya buat trek-trekan ya para brother semua. Dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton dimanapun Anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung aja para brother dan mas bro semua, kita ke pelaksanaan. Bagaimana cara pengecekan jalur kabel pengisian aki di kiprok pada motor Kawasaki KLX 150 ini. Oke, perdekat dulu bang kameranya bang. Sebelum kita pengecekan di jalur kabel pengisian aki KLX 150 ini, kita harus tahu dulu fungsi dan arti dari keempat warna kabel ini ya di motor Kawasaki KLX. Nah, untuk kiproknya itu SH812AA ya. Ini kiprok yang masih original. Coba kita perdekat. Nah, ini kiproknya ya, merek kiproknya ini masih original. Nah, di motor Kawasaki KLX 150 atau Kawasaki yang sebelumnya, di sini ada 4 keluaran warna kabel ya. Mohon maaf ini tidak terlalu jelas karena sangat sempit sekali. Nah, di sini ada 4 warna kabel. Coba bisa kelihatan. Nah, posisi kabel warna kuning, nah ini ya, itu gunanya sebagai ke lampu utama ya, baik itu lampu depan, lampu belakang, itu asal mulanya dari kabel warna kuning ini. Nah, jadi jalur warna kuning ini posisinya ada di sebelah bawah kiri ya, posisinya ada di sebelah bawah kiri. Sebentar saya buka dulu ya untuk kiproknya. Nah, ini untuk kiproknya berarti posisinya itu ada di sini ya. Nah, ini adalah jalur lampu ya, lampu utama yang dari spool jalan itu akan langsung masuk ke sini melalui soket pin kiprok yang ini. Jadi untuk kabel warna kuning adalah sebagai jalur lampu. Pastikan ini harus ada arus ya apabila para brother dan mas bro semua mengalami kendala di jalur lampunya. Cek kabel warna kuning, posisinya di bawah sebelah kiri. Nah, kemudian di atasnya di sini ada kabel warna hitam garis kuning. Nah, ini kabel hitam garis kuning. Coba mas, kita perdekat lagi biar lebih jelas. Nah, ini ada kabel warna hitam garis kuning ya. Hitam garis kuning ini adalah sebagai massa ataupun ground, masanya kiprok. Jadi pastikan para brother dan mas bro semua untuk kabel warna hitam garis kuning ini itu harus nempel ke bodi motor atau kerangka motor ya. Karena ini adalah gunanya sebagai massa atau groundnya kiprok. Nah, posisinya berarti ada di sini ya. Nah, jalur ini pastikan yang ini harus nempel ke bodi atau rangka motor ya. Nah, yang ini. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Kenapa harus nempel ke bodi motor? Karena meskipun kiproknya baru, itu di jalur pengisian atau di jalur penerangan tidak akan berfungsi, yang nantinya akan menyebabkan aki akan cepat drop dan juga lampu akan cepat mati ketika RPM tinggi gara-gara jalur massa ini, massa kiproknya itu tidak nempel ke bodi motor. Oke, jadi 2 ya. Untuk kabel warna putih garis merah, posisinya ada di sebelah kanan atas ya.
Ini adalah sebagai jalur pengisian aki dari spool jalan yang masuk ke kiprok. Ya, ini kabel warna putih garis merah adalah sebagai arus keluaran spool pengisian ini dari spool ya, yang masuk menuju ke kiprok. Nah, kalau misalkan posisinya di pin kiproknya berarti di sini ya. Jadi untuk jalur ini, pin ini adalah sebagai jalur pengisian aki yang masuk dari spool jalan ke kiproknya. Nah, pastikan juga untuk pengecekannya nanti kita cek satu persatu. Ini biasanya kendala di bagian aki akan cepat drop, itu bisa penyebabnya di kabel warna putih yang ini ya, soket ini dari keluaran spool jalan itu tidak ada arus. Barangkali ada kabel yang putus atau spool jalannya yang spool pengisian dari spool jalannya yang kebakar. Nah, ini kabel yang warna putih garis merah ya. Dan yang terakhir di sini ada kabel warna putih polos. Nah, ini warna putih polos ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok ya. Nah, kalau pin soketnya berarti di sini nih ya. Jadi kabel warna putih polos ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok ya. Posisinya ada di sebelah bawah kanan. Nah, ini yang menuju ke aki plus. Nah, dan biasanya ketika kita cek di jalur kabel keluaran dari kiprok, yaitu kabel warna putih ini di bawah sebelah kanan, itu tidak ada arusnya, maka sudah dipastikan kiproknya yang rusak atau kena. Dengan syarat di bagian jalur massa, nah massa yang ini kabel hitam garis kuning itu tertempel ke bodi motor. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat kabel warna putih polos ini itu akan masuk langsung ke pengisian aki ya. Nah, kalau kita geser seperti ini ya. Nah, akan masuk langsung ke sini. Itu kabel warna putih. Dan pastikan untuk bautnya itu kencang, baut plusnya aki, dan juga baut minnya aki harus kencang ya. Pastikan juga untuk ini kabel jalur ini nempel ke bodi motor ya untuk minnya aki. Sekarang kita akan cara pengecekan jalur kabel pengisian aki pada motor Kawasaki KLX 150-nya. Oke, kita gunakan seperti biasa lampu riting ya. Kita gunakan lampu riting. Nah, seperti ini. Oke. Coba kameranya terlalu dekat, Mas, digeser sedikit. Oke. Nah, ini kita gunakan lampu riting seperti ini ya untuk mempermudah pengecekan apakah kiproknya masih bagus atau tidak ya. Nah, dikarenakan kita sudah pengenalan di jalur keempat warna kabel tadi, maka kita akan cek satu persatu. Nah, kita cek dulu dari kabel warna kuning ya. Sebetulnya untuk kabel warna kuning itu adalah tidak ada kaitannya dengan jalur pengisian ya. Alangkah baiknya kita cek ya. Nah, untuk kabel warna kuning posisinya di sebelah kiri bawah. Ini dari spool ya, apakah ada arusnya atau tidak, kita tancapkan ke sini satu. Terus yang satu dari ujung kabel lampu riting ini kita pasangkan ke massa ya, berarti ke kabel warna hitam garis kuning. Nah, ini kabel warna hitam garis kuning, karena hitam garis kuning adalah sebagai massa ya. Oke, caranya kontak ini tanpa di on kan, kita engkol apakah ada arusnya. Nah, kalau misalkan lampu riting ini hidup berarti jalur lampu dari spool jalan bagus, dan jalur massanya kiprok ya kabel warna hitam garis kuning itu bagus juga. Berarti sudah dua kita cek ya. Ini tanpa kunci kontak di on kan. Oke, sebentar saya akan engkol dulu ya.
Berarti untuk jalur lampu dan masanya pada pin kiprok Kawasaki ini bermanfaat ya. Apa istilahnya, bukan bermanfaat, belepotan tuh ngomongnya. Berfungsi ya. Mohon maaf. Jadi berfungsi, tidak ada kendala. Nah, kemudian untuk pengecekan jalur di sini pengisian warna putih garis merah. Nah, ini jalur pengisian warna putih garis merah. Sama seperti barusan. Kita tancapkan aja seperti ini. Berarti posisinya ada di sebelah kanan atas ya. Sebelah kanan atas. Oke, kita tancapkan aja satu dari lampu riting. Terus yang hitam ini tetap ke kabel warna hitam garis kuning ya, maksudnya yang satu lagi dari lampu riting ini tetap kita sambungkan ke kabel warna hitam garis kuning, atau kita ke bodi ya, sama aja. Nah, kalau misalkan lampu riting ini hidup, berarti jalur pengisian dengan kabel warna putih garis merah dari spool jalan ya, awas, putih garis merah dari spool jalan itu normal ya, tidak ada kendala. Oke, kita akan coba di engkol kembali. Oke, ini bagus ya. Tapi untuk pengecekan di kabel ini boleh kita tempel ke bodi atau ke masa. Nah, kita cek ke sini apakah hidup. Masanya jelek nih. Sini aja coba. Jadi bagus ya untuk jalur pengisian dari spool jalan yang menuju ke kiproknya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah jalur keluaran kiprok. Nah, dikarenakan untuk jalur keluaran kiprok dan untuk memastikan kiprok ini bagus atau tidaknya, dengan posisi kabel warna putih polos, nah yang paling bawah sebelah kanan yang ini ya. Nah, ini coba kameranya Mas biar lebih jelas. Nah, untuk kabel warna putih garis putih polos ini adalah kabel jalur keluaran ya, keluaran kiprok. Untuk memastikannya kita harus pasangkan kiproknya ya. Kita harus pasangkan kiproknya atau regulatornya. Ini untuk memastikan kiprok ini masih bagus atau tidak. Oke. Ingat, untuk jalur masanya hitam garis kuning sudah bagus ya tadi. Nah, cara pengecekannya seperti ini. Ini juga sama, tanpa kunci kotak di-on-kan. Yang satu kita tancapkan ke kabel warna putih. Ya, kabel warna putih. Oke, untuk pengecekannya. Terus yang satu lagi kita tempelkan ke masa atau bodi ya. Nah, biasanya kalau misalkan ada arus akinya yang masih akinya ada arusnya, itu akan hidup ya. Oke. Nah, bisa dilihat. Coba ini langsung ke bodi aja lah sini ya. Nah, ini. Kenapa ini bisa hidup? Karena ada arus yang dari aki plus ya. Nah, atau kita ke kabel warna hitam garis kuning. Nah, ini pasti hidup karena masih ada arus aki dari aki plus itu ya ke sini tersambung. Jadi fungsinya untuk menentukan kiprok itu bagus atau tidaknya. Nah, ini kiprok bagus atau tidaknya. Kita tancapkan satu ke kabel warna putih ya. Yang satunya kita ke masa atau ke kabel warna hitam garis kuning.
Nah, di sini coba kita perdekat. Nah, jadi untuk memastikan kiprok ini masih bagus atau tidaknya, satu kita tempelkan ke kabel warna putih, terus yang satu kita tempelkan ke kabel warna hitam garis kuning ya. Nah, kenapa ini hidup? Karena akinya masih terpasang. Oke, sekarang kita akan coba untuk lepas dulu di bagian aki plusnya ya. Karena kalau misalkan tidak dilepas di bagian aki plusnya, nanti arus yang masuk adalah aki plus di sini. Oke, ini tanpa kunci kontak di on kan ya. Nah, bisa dilihat seperti ini para brother semua. Ini tanpa kunci kontak di on kan ya. Oke, kita akan lepas di jalur akinya. Ini aki plusnya kita lepas dulu ya. Oke, kita lepas. Nah, oke, kita tarik coba. Nah, ini akan mati ya. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Jadi seperti ini, kita lepas dulu. Nah, untuk memastikannya kita gunakan engkol ya. Kalau misalkan lampu riting ini hidup, berarti ada arus keluaran dari kiprok ini yang masuk menuju ke aki plus dengan kabel warna putih yang sudah tadi saya jelaskan ya. Kalau lampu riting ini tidak hidup, berarti kiproknya yang rusak. Oke, kita coba engkol. Oke, jadi seperti itu ya para brother, tentang pengecekan di kabel jalur pengisian aki yang cepat drop pada motor Kawasaki KLX 150. Dan pastikan untuk di bagian sikring ya, itu tidak ada yang putus. Nah, ini untuk sikringnya di sini ya, itu tidak ada yang putus. Oke, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada pertanyaan, silakan para brother dan mas bro semua tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi ya. Saya tuliskan juga nomor telepon dan WA nya 0858 634 91419. Terima kasih banyak dan salam otomotif.